Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Cak Mono dan Kang Edi. Kang Pocak. Ya, biasanya teman-teman manggilnya Kang. Oh Kang, bedanya Kang Wek Cak itu apa? Sama Oh sebenarnya, Pak. sama ya. Sama-sama. Oh, tadi saya panggil Cak Terserah, sama terserah. Kang boleh ya? Boleh, boleh. Apa harus Kang? Cak dan Kang nggak apa-apa. Oh, takutnya Kang sayur atau Kang apa? Ya, rekan-rekan semua kembali di cerita kali ini di perjalanannya Kang Edi merantau di Pulau Borneo, tepatnya di Kalimantan mana aja? Kang Edi. Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Selama Selama kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. Wah, berarti sama-sama 9 tahun sama sama Cak Aksan ya. Cak Aksan ya. Janjian. Sudah janjian ya sama Cak Aksan ini. Ya, ini beberapa tamu kita atau rekan kita ini sebenarnya orang perantau semua. Yang satu merantau ke seberang pulau, yang satu ke seberang negara malah ya. Sama-sama 9 tahun. Sama-sama 9 tahun. Ya. Ini menarik setelah kemarin kita berbincang-bincang tentang kuyangnya. Kemarin belum sempat saya menanyakan secara detail ini. Yang sempat saya ingat itu penampakannya yang berwajah apa? Melas ya. Berwajah melas, nelongso. Nelongso ya. Itu enggak sempat berkata-kata tah. Mas, apa dia itu berbisik atau berkata lirik atau apa? Mulutnya itu apa ya? Dia berbentuk mulut cuma seperti menyatu itu loh, Bang. Enggak. Jadi mulutnya itu seperti dijahit gitu ya? Seperti dijahit. Seperti dijahit. Iya. Oh. Seperti menyatu ya. Iya. Jadi mungkin ya. Mungkin apa dia itu mau berkata-kata ya, entah itu meminta pertolongan, entah apa. Mungkin itu, tapi berhubung lengket atau seperti dijahit tidak bisa sehingga cuma bahasa wajahnya aja mungkin. Mungkin bahasa wajahnya menjadi seperti kalau untuk itu apa? Anggota tubuh. Untuk dari kepala pasti jelas seperti itu ya. Kalau dari kepala jelas. Ya. Cuma biasanya rambut menurut cerita orang-orang masyarakat setempat itu panjang rambutnya itu sama dengan panjang misalkan ususnya itu sama dengan rambutnya. Panjang rambutnya. Jadi panjang rambut itu sama panjangnya dengan panjang usus yang terburai. Iya. Yang terburai keluar. Ya sebetulnya nggak terburai, cuma apa ya? Ya cuma kelihatan organ dalamnya cuma masih utuh gitu. Nggak ada yang terburai, cuma itu aja. Organ dalam tubuhnya ini kelihatan. Tapi nggak sampai terburai. Kocar-kacir lah. Kocar-kacir ya. Wah, ini cerita serem. Sayang ada yang bisa ngiringi lagu-lagu. Wah, ini sayang nggak ada yang bisa ngiringi lagu-lagu. Kalau ada yang bisa ngiringi lagu serem, sayang audiennya nggak ada yang bisa bermain musik. Jadi nggak bisa terlalu serem ya ini rekan-rekannya. Tapi ya seperti itu memang ya kenyataannya ya. Seperti itu ya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, dan dia tidak sempat berkata-kata dan lain-lain, kemudian sampean kemarin juga tidak tahu pertama itu apa ya? Iya, awalnya nggak tahu. Tidak tahu, setelah besoknya baru tahu. Apakah ada perbedaan antara sebelum tahu dan sesudah tahu? Iki ternyata gondoruo lah kan seperti atau ini kuyang ternyata. Habis kejadian di waktu malamnya kan keesokan harinya langsung tanya ke bibi bukan ke paman. Ke bibi ya. Ya ke bibi ya diceritakan kejadian tadi malam itu malah dimarahi sama bibi. Marahnya kenapa? Itu sempat katanya si bibi itu mendengar paman berbicara dengan saya, cuma mungkin saya nggak dengar atau nggak ngerespon.
Memang sudah dibilang kalau malam hari itu pantangannya dilarang goreng ikan asin itu. Oh. Cuma mungkin saya nggak apa ya, Pernah nggak maksud perkataannya ya. Mungkin beberapa hari atau kemarin sudah di Bekasi ya. Nah, sudah bilangnya bibi ya, gitu. Cok goreng asin. Iya. Lek bengi ya. Nah ini setelah ini kemunculannya yang sempat sampean tahu dengan mata kepala sendiri. Nah, esok harinya itu ada perubahan apa? Kalau secara psikologis akan menjadi ketakutan setelah tahu itu ada kuyang. Kalau sehari 2 hari itu biasa saja sih Pak. Cuma setelah saya diterima di workshopnya sana di bengkel di perkebunan itu. Oh, setelah bekerja. Setelah bekerja itu pas waktu kerja pertama, setelah setengah hari habis duhur, habis istirahat, itu saya diajak ngelayat, ada orang meninggal. Ada orang meninggal bayi masih berumur sekitar 2 minggu dan itu tubuhnya itu membiru. Setelah ngelayat nyampe di lokasi, orang-orang itu semua pada bisik-bisik itu Pak. Dari satu ada gerombolan di sana bisik-bisik, gerombolan di sini juga bisik-bisik. Ya, saya kan nggak nggak maksud dengan mereka masih. Iya. Nggak mengerti maksud mereka. Nggak mengerti maksud mereka. Kenapa kok bisik-bisik? Cuma dengar-dengar ya itu tadi ada bayi berumur 2 minggu meninggal, terus badannya itu membiru. Nah, setelah itu di tempat ngelayat itu bertemu dengan paman. Terus tanya ke paman, iki kenapa orang kok banyak yang bisik-bisik, di situ bisik-bisik, di sini bisik-bisik. Nah, paman bilangnya itu isunya. Isunya itu jadi korban si kuyang itu. Nah, dari situlah yang awalnya saya biasa-biasa saja setelah dengar kuyang kok ternyata mitosnya meninggal karena kuyang itu. Nah, itu baru mulai timbul rasa was-was, rasa takut gitu. Mulai timbulnya. Bukan rasa penasaran ya, kepingin ketemu lagi gitu ya, bukan ya? Kalau penasaran enggak, lebih ke rasa takutnya sudah, Pak. Oh, ketakutnya ya? Awalnya dikira cuma hantu biasa nakutin orang, ini kok dengar-dengar kok malah menimbulkan korban gitu. Oh, begitu ya. Nah, ini kalau kita berbicara mitos, namanya juga mitos, setiap daerah tentunya berbeda-beda ya. Ini mitos tentang kuyang. Ini ceritanya kenapa kok di sana itu atau kuyang itu ada. Tidak pernah dengar dari warga-warga lokal, dari akamsi istilahnya sekarang itu. Kenapa kok ada kuyang? Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini misalkan tuyul, kenapa kok ada tuyul? Karena ada orang yang pesugihan. Ya kan istilahnya kan seperti itu. Tapi kenapa ada kuyang? Kuyang itu memang murni jin. Seperti yang saya sebutkan pertama dulu, ada kuyang pedalaman, ada kuyang kota ya. Ada kuyang hutan, ada kuyang jadi-jadian. Ada jadi-jadian ya. Nah, ini kenapa bisa muncul seperti itu? Cuma apa ya? Untuk lebih tepatnya itu enggak cuma belum pernah dengar mitosnya. Belum pernah dengar. Cuma mitos-mitos kata orang sini seperti ini kan enggak sama gitu lah. Oh. Terus kenapa kok ada makhluk sejenis kuyang, warga di sini bilangnya seperti ini, warga di sini bilangnya seperti ini, jadi enggak ketemu. Cuma dari kesimpulannya dari yang tadi itu ya pesugihan itu, Pak. Oh. Untuk yang kuyang yang memakan korban. Yang makan korban. Itu cuma enggak cuma bayi sih. Orang dewasa pun juga bisa jadi ya. Jadi sasaran kuyang itu bukan hanya bayi manusia, bayi ternak juga, gitu ayam, kambing ya, seperti itu. Oh, itu juga bisa jadi atau ketika itu menjadi korban kuyang. Itu kambing, tubuhnya itu membiru ya. Seperti keracunan itu gini ya.
Ya mungkin seperti keracunan gitu. Hmm. Pernah dulu. Jadi bukan, kalau bisa disimpulkan berarti ada dua versi ya. Ada 2 versi. Ada kuyang yang memang ini adalah makhluk ciptaan dari yang maha kuasa, Mm-mm. ya anggap sampai jin lah, ya Jin. sebangsa jin yang menyerupai seperti itu. Ada kemungkinan juga ini adalah dalam tanda kutip, ya dalam tanda kutip mungkin ada orang-orang yang mempraktekkan ilmu, Ilmu. nah mempraktekkan kepintarannya dalam tanda kutip, dia memunculkan sosok kuyang yang dinamakan kuyang jadi-jadian, atau yang mungkin itu yang nanti akan mencari korban, Mencari ya. korban, iya. Mencari korban untuk, tidak tahu untuk apa ya. Ini mitos di setiap daerah punya tidak sama. Harapannya ini tidak menyinggung masyarakat yang ada di sana ya. Ini hanya Ya, ini kan sekedar sharing ya, apa ya? pengalaman ya. Menurut cerita orang masyarakat setempat, Ya, tempat benar ya. atau tidaknya kan Ya, enggak, kita ya enggak mereka tahu, yang tahu. iya. Kita kan saya hanya menggali apa yang sampean ketahui di sana, karena sudah 9 tahun di sana pasti ya sedikit banyak tahu. Sedikit banyak. Ya, sedikit banyak. Ya ini rekan-rekan Kang Edi ini sebelum menemukan pekerjaan di sana, mengikuti Pak Lek sama Bu Leknya sana, dan berpengalaman bertatap muka, bertemu langsung dengan kuyang, bahkan berpelukan. Bukan, berpelukan ya. Atau saling ngobrol-ngobrol gini. Jadi ya paling tidak berpengalaman bertemu ya, karena tidak semua orang bisa seperti itu. Saya pun ketika saya harus ke Kalimantan sana belum tentu saya bisa bertemu dengan kuyang. Iya, enggak semua orang memang, Pak. Tidak semua orang. Tapi kalau atau itu memang ada orang-orang terpilih. Atau gara-gara goreng iwak asin kemudian diketoki. Atau kalau saya mungkin yang goreng belum tentu diketoki. Nah, ada mitosnya juga. Kalau Ya, memang kalau kita memang sengaja menggoreng ikan asin untuk bertemu dengan si kuyang itu malah nggak anu, Pak. Nggak Malah nggak ditampakin. Iya. Kalau justru yang kalau nggak sengaja, tanpa dan tidak tahu ya. Berarti kalau kita memang menantang gitu loh, maksudnya saya mau bertemu dengan kuyang, saya goreng ikan asin. Kalau memang diniati seperti itu malah nggak hadir. Mitosnya seperti itu ya? Enggak, bukan mitos. Ceritanya seperti itu ya? Dulu apa ya? Ada rekan? Enggak, istri saya. Waktu 2015 itu kan saya nikah, istri saya bawa ke Kalimantan. Oh, sempat. Ya. Nah, cuma saya pernah cerita, saya pernah goreng ikan asin waktu malam bertemu dengan kuyang. Nah, si istri saya itu penasaran gitu loh. Jadi saya jadi sampai wani ya berarti. Ya mungkin. Ini penasaran ya, goreng ikan asin malam-malam malah nggak ada memang. Berarti mungkin ya, auranya berbeda ya. Ketika kita tanpa sadar goreng iwak asin dengan orang yang sengaja ingin bertemu dengan kuyang, dengan sengaja goreng iwak asin, mungkin auranya berbeda ya. Yang dilihat oleh makhluk halus itu ya. Tapi kalau kita mungkin ya sama saja ya. Sampai ndelok bojone ya gak ketok aurane apa ya, pokoknya goreng iwak asin ono sego dipangan ya. Karena apa ya? Sebetulnya makhluk kuyang itu kan sukanya itu mengambil apa ya? Memakan aroma dan sari-sari kehidupan. Bukan, sari-sari makanan ya sejenis ikan asin gitu. Iya. ini ya ini namanya juga mitos, cerita dari daerah, setiap daerah tentunya tidak sama, dan cerita-cerita itu berkembang dari tutur tinular ya. Ini hal cerita tutur, mitos. Jadi silakan rekan-rekan percaya atau tidak. Ini pengalaman sendiri Kang Edi dalam mengarungi lika-liku kehidupan di Kalimantan. Ya. Pengalaman beliau di Kalimantan saat bertemu dengan kuyang sebelum mencari pekerjaan. Nanti kita kulik lagi di part berikutnya bagaimana Cak Edi ini bekerja dan di mana bekerjanya, dan bagaimana selanjutnya kemudian kembali ke tanah Jawa lagi. Nanti kita kulik-kulik lagi, kita cerita-cerita lagi, dan tentunya terima kasih atas
eh, keterangan dari IDE ya, yang sudah memberikan dengan gamblang tentang kuyang dan lain-lain. Untuk rekan-rekan, harapannya ini menjadikan suatu catatan ketika rekan-rekan mau pergi ke Kalimantan, bahwa mitos-mitos itu tetaplah ada, dan di sanalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Harapannya kita bisa melakukan itu. Dan untuk rekan-rekan, terima kasih atas like-nya. Jika memang suka like ya, dan tolong di subscribe dan agar kami bisa mengembangkan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.